ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya sepuh hadirin hadirat rahimakumullah, sedaya kakak hormati. Monggo di hari pertama Ramadan ini kita mulai adakan kajian yang pada sore hari ini kita akan bacakan kitab Tanbihul Ghafilin, melanjutkan yang kemarin sudah bab 3, bab 1 bab ikhlas, 2 tentang kematian, 3 tentang kehidupan di alam kubur, yang sekarang masuk bab 4 yaitu tentang hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat nanti. Kitab Tanbihul Ghafilin ini yang bermakna peringatan bagi orang-orang yang lalai, adalah tergolong kitab yang populer karena digandrungi oleh para kiai dan para santri di banyak pesantren menggunakan kitab Tanbihul Ghafilin ini. Kitab ini seringkali dijadikan rujukan dan referensi oleh mereka sebagai dai dan mubaligh dalam aktivitas dakwah baik di masjid, madrasah maupun di majelis taklim. Kitab Tanbihul Ghafilin ini memiliki muatan nasihat yang cukup tinggi dan mengena dalam diri setiap insan. Redaksi yang disampaikan mampu menjadi bekal pengertian dan kesadaran yang mendalam untuk memperbaiki jiwa dan moral umat manusia dari kelalaiannya. Kitab Tanbihul Ghafilin ini berupa nilai-nilai pendidikan akhlak yang tinggi yang dapat dijadikan suri tauladan bagi umat manusia, sehingga jika difahami secara mendalam dan dipraktekkan secara ikhlas dapat menghantarkan kita menuju kebersihan hati dan kesantunan budi pekerti, serta dapat mengingatkan kita akan pentingnya memahami makna hidup yang hakiki dan juga untuk mempersiapkan diri menghadap Sang Ilahi Rabbi. Menariknya, Abu Lais As-Samarqandi memaparkan berbagai macam perilaku dan sikap yang mencontohkan dalam kitab ini bersumber dari sabda Nabi, asar para sahabat, serta nasihat para ulama dan nilai-nilai akhlak yang tinggi. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin adalah Syekh Abu Lais Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi, dikenal dengan Abu Lais atau juga dikenal dengan nama Al-Faqih, yaitu seorang ulama tabi'ut tabi'in yang hidup di awal abad ke-4 Hijriah. Wafat tahun 373 Hijriah atau 983 Masehi. Beliau juga dikenal dengan julukan Imamul Huda. Ya, julukan Al-Faqih ini diberikan pada beliau karena beliau setelah menyusun kitab Tanbihul Ghafilin ini, beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beliau sampai
tidur di sana dan mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi Muhammad, beliau dijulukan Al-Faqih. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyetujui dengan kitab yang disusun oleh Abu Lais As-Samarqandi ini, sehingga Abu Lais juga menyukai gelar tersebut karena Rasulullah yang memberikan gelar. Dalam sabdanya Rasulullah berkata pada Abu Lais dalam mimpinya, "Wahai Al-Faqih, ambillah kitabmu." Setelah itu beliau terjaga dari tidurnya, terbangun dari tidurnya mendengar panggilan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahwalil qiyamati wa afrodhiha. Bab ini menjelaskan tentang hari kiamat, dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, akhbaronal Khalil ibnu Ahmad qala akhbarona Yahya bin Muhammad bin Sa'idin qala haddatsana Muhammad ibnu Mansur at-Tusi qala haddatsana Yahya bin Ishaq as-Salih qala haddatsana Ahmad bin Luhay'ah an Khalid bin Imran an Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha wa anhum qalat qultu ya Rasulullah hal yadhkurul habib wa habibahu yaumal qiyamah qala amma 'inda salasi mawadi'a fala 'indal mizani imma yakhifa wa imma yasqula wa 'inda yaqayuris suhufi imma yuta fi yaminihi wa imma yuta bi shamalihi wa hina yakhruju awnahu minan nar. Al-Faqih meriwayatkan dengan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang katanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah pada hari kiamat kelak seseorang teringat pada kekasihnya? Ya Rasulullah, apakah pada hari kiamat kelak seseorang itu yadhkurul habibah yaumil qiyamah, teringat dengan kasihnya? Qala amma inda salasi mawadi'at fala. Jawab beliau, dalam menghadapi 3 perkara seseorang tidak teringat kekasihnya. 3 perkara apa itu? Yang pertama, saat ditimbang amalnya, baik berat ataupun ringan. Imma ayyahfufa wa imma ayyaskula wa inda yatawyuril suhuf. Yang kedua, saat menerima dokumen, catatan, raport amalnya, baik dari tangan kanannya atau dari sebelah kirinya. Inda dari suhuf imma ayyuta biyaminihi wa imma ayyuta bishimalihi. Jadi seseorang dari kiamat tidak ingat kekasihnya ketika sedang menghadapi 3 perkara, saat ditimbang dan saat menerima raport dokumen catatan amalnya. Wa hinna yakhruju ono pun menar fayantawi alaihi wa yaqulu wukiltu bisalasatin. Saat munculnya ular naga dari neraka lalu mengepung mereka. Apa kata ular itu? Tugasku adalah mencekam 3 macam. Wukil itu bisalah satin, tugasku mencekam 3 macam. Wukil itu biman da'a ma'allahi ilaha akhar. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah akan ditangkap, dicengkeram, dicekam oleh naga dari neraka. Itu yang pertama, adalah orang yang menyekutukan Allah, yang masa hidupnya berbuat syirik atau orang-orang musyrik, sehingga di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, sudah didatangi oleh ular naga besar dari neraka.
Yang kedua, orang yang menentang kebenaran, berlaku kejam dan berbuat aniaya, yang akan dicengkeram oleh ular naga itu. Orang yang menentang kebenaran, berbuat kejam dan berbuat aniaya. Yang ketiga, orang yang man la yu'minu yaumil hisab, orang yang tidak percaya adanya yaumul hisab. Orang yang tidak percaya adanya yaumul hisab itu juga termasuk yang akan dicaplok, dicekam oleh ular naga yang di neraka. Itu masih pada mahsyar, belum masuk neraka, masih pada mahsyar seperti itu. Fayantawi alaihim hatta yarmiya bihim fi ghamarati jahannam. Mereka diterkam dan dilemparkan ke jahanam. Jelas-jelas perbuatannya zalim, dan jelas-jelas dia orang yang berbuat syirik, jelas-jelas dia diterkam oleh naga itu bawa ke neraka jahanam. Wal jahannama jisrun adakun minasyari wahati minasyaifi. Yang di atasnya jahanam itu terpampang sirot, jembatan yang halus melebihi rambut. Di jahanam jisrun adakun minasyari. Di atas jahanam itu ada jembatan sirot, jembatan yang jembatan itu lebih lembut daripada rambut. Nah, wingi-wingi kan guru-guru ceritane jarene Siratal Mustaqim iki cilik rambut. Nah, ini kita baca sendiri kitabnya Taqul Ghafilin. Lebih lembut daripada rambut dan tajamnya melebihi pedang. Wa'ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Alhi kalalibu wahasakun, di kanan kirinya terdapat bentolan-bentolan, bendolan-bendolan kanan kirinya itu, dan ada duri-durinya. Kanan kiri jembatan yang kecil melebihi rambut dan lebih pedang tajamnya itu, dan kanan kirinya dikelilingi ada duri serta ada bendolan-bendolan apa itu, bola api yang mengelilinginya. Dan wan nasu yamurruna alaihi kalbarqil khotifi, orang yang melewatinya bermacam-macam, ada yang secepat kilat, ada yang wakarifil asif, ada yang seperti angin kencang, fanajin salamun wa makhdusyun musallamun wa makbubun finnari ala wajihi, dan ada yang selamat, ada yang kencantol duri, ada pula yang tergelincir, kepleset dan masuk jurang jahanam karena jembatannya sangat kecil, di bawahnya neraka jahanam, di atas jembatan itu Siratal Mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dikelilingi oleh duri-duri dan bola api, bendolan-bendolan api yang kanan kirinya. Maka orang yang melewatinya bermacam-macam, yang tidak banyak, yang nggak punya dosa, yang bersih hatinya, termasuk qalbun salim, yang selalu ikhlas dalam beribadah, yang terampuni Allah semua dosanya, maka dia bisa secepat kilat melewatinya, bisa secepat angin kencang. Ada yang selamat, ada yang tidak. Wa haddatsana Muhammad ibnul Fadli, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, akhbarana Ibrahim ibnu Yusuf, akhbarna Abu Muawiyah al-Amashi an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma bainan nafkhataini arba'una sanah tsumma yanzilullahu ma'an nasamai kamaniyin rijal fayambutuna kama yambutul baqlu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, di antara dua tiupan trompet Israfil
diperkirakan jaraknya 40 tahun. Tiupan pertama dan tiupan kedua trompet Israfil itu diperkirakan jaraknya 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk mati, manusia, jin, setan, tumbuhan, binatang, malaikat mati, mematikan. Tiupan kedua akan membangkitkan kembali dari kematian itu. Jaraknya diperkirakan 40 tahun. Lalu Allah datangkan hujan. Jadi setelah mati datang hujan. Hujannya seperti sperma. Ya Allah. Hujan kamani rijal, seperti mani laki-laki. Minas samai, dari langit. Kemudian manusia hidup lagi seperti tanaman yang bersemi, tumbuh kembali. Tiup pertama mati semuanya, kasih hujan seperti hujan sperma, hidup lagi kayak tumbuhan, hidup lagi begitu, tanaman bersemi. Wah barni satotu bi isnadihi an Abi Hurairah. Biasanya mukhtalifatin an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qol lamma farahullah ta'ala min khalaqis samawati wal ard khalaqas surata fa'aqahu bi Israfil fa huwa wadi'ahu ala fihi syakhisan bi basarihi ilal arsy yantadiru mata yukmar. Rasulullah SAW bersabda, ketika penciptaan langit dan bumi selesai langit dan bumi diciptakan, lalu Allah menciptakan trompet. Selesai bumi dan langit diciptakan, Allah menciptakan trompet dan langsung ditempelkan ke mulutnya Israfil. Kemudian ditempelkan di mulutnya dan memandang ke arsy. Israfil pegang trompet sambil menghadap ke arsy, siap menerima tugas dari Allah SWT. Jaga arsy, siap menerima tugas. Jadi selesai Allah menciptakan bumi dan langit, Allah menciptakan trompet, terus ditempel di Israfil sambil menghadap ke arsy, langsung menghadap ke arsy, siap melaksanakan tugas. Qultu ya Rasulullah wa masur. Abu Hurairah tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk trompetnya? Oh, penasaran nih. Abu Hurairah aja penasaran, apalagi panjenengan. Trompetnya kayak apa toh? Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, seperti apa bentuk trompetnya? Jawab beliau, bentuknya kornun min nur. Qultu ya Rasulullah, bentuknya seperti tanduk yang mengkilat. Tanduk yang mengkilat, kayak tanduk tapi mengkilat. Kornun min nur, kayak tanduk tapi mengkilat bercahaya. Qultu, Abu Hurairah tanya lagi, ya Rasulullah, kaifa ba? Lalu besarnya seperti apa dia? Sebesar apa? Azimud darati walladzi yab'atsani bil haqqi nabiyyan. Jawab beliau, Rasulullah, bentuk seperti apa tahu? Apakah sebesar langit, bumi? Sebesar langit dan bumi, luas bulatannya. Jadi bulatan dari tanduk trompet yang berbentuk tanduk itu luas seluas langit mengitari bumi. Demi Allah yang mengutusku jadi nabi, ia akan meniupkannya 3 kali. Rasulullah begitu bersabda itu, demi Allah yang mengutusku jadi nabi, ia Israfil akan meniupnya 3 kali, yaitu yang pertama tiup faza untuk menakutkan. Tiupan faza artinya tiupan untuk menakutkan, mati kabeh. 2, tiup lisori
untuk membinasakan. Yang ketiga, tiup bas untuk membangkitkan. Tiupan pertama, tiupan faza untuk menakutkan, membuat orang takut, ini peringatan. Yang kedua, tiup lisohi untuk membinasakan. Yang ketiga, tiupan bas untuk membangkitkan. Kalau Ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Yang artinya saat terompet ditiup, terkejutlah, dengarlah semua makhluk yang di langit maupun di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah, dan mereka datang dengan merundul. Surah 6 87. Watadhalu kulun murdi'atin amma arda'at watadau kullu dhatin hamlin hamlaha wa taranasa sukara kama hum sukara walakin adaballahi syadid wa tasirul wildani syaiban wa tatiru syayatinu haribah. Dan saat bumi guncang, manusia seperti mabuk. Setiap anak kandungan ibunya berguguran, anak dalam kandungan berguguran. Setiap anak susuan dibiarkan tertinggal, karena bumi bergoncang. Enggak peduli lagi manusia seperti orang mabuk, enggak sadarkan diri lah, manusia sudah kaget, takut, dan tidak sadarkan diri, sehingga kandungan pun gugur. Wong meteng gugur kandungannya, bayi yang disusui lepas itu aja, tinggal itu aja. Anaknya sedikit besar atau gede, kira-kira belum balik, tiba-tiba berubah. Setan lari tinggal langgan, dan itu tidak sebentar masa berlakunya, sampai Israfil meniup trompet yang kedua kalinya. Diperkirakan berapa tahun tadi Bapak Ibu? Diperkirakan 40 tahun itu terjadi semacam itu, goncangan semacam itu terjadi, diperkirakan selama 40 tahun. Kalau tiba-tiba anak-anak beruban semuanya, rambutnya putih kabeh, sehingga ngemiil, ucul, pas kandungan gugur. Qauluhu ta'ala ya ayyuhannas ittaqullaha rabbakum. Hai manusia, takutlah pada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Bahwasanya guncangan hari kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Al-Hajj ayat 1. Maka Allah Ta'ala itu ayat berikutnya, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adaballahi syadid fayanquthuna ma syaa Allah thumma ya'muru Allah Ta'ala Israfil fayanfukhu nafkhahu saqli fayas'aqu ahli samai wa ahli ard, yakni yang untuk ahli sama wal ardi illa masya Allah. Ingatlah saat kau lihat guncangan itu, yauma tarawnaha, lupalah setiap wanita yang menyusui anaknya, gugurlah setiap wanita yang hamil, dan kau lihat pula manusia menjadi mabuk keadaannya. Sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi akibat dahsyatnya siksaan Allah dan dari guncangan hari kiamat itu, kecuali yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki mungkin para aulia, kekasih-kasih Allah, yang Allah kehendaki yang tidak mengalami kedahsyatan semacam itu. Wa qala ta'ala wa nufikha fis suri fas'aka man fis samawati wa man fil ardh. Wan fi khawsuri fasa'ika ma fis samawati wa ma fil ardh. Terompet Israfil ditiuplah, lalu binasalah makhluk yang di langit maupun di bumi.
kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Dan pada tiupan kedua kalinya tiba-tiba mereka bangun berdiri menunggu keputusan Allah. Ya tadi sudah tiupan kedua kalinya dan dibangkitkannya. Ini Quran surah Az-Zumar ayat 68. Mereka yang tetap hidup dikecualikan dalam ayat tersebut orang-orang yang mati syahid. Dan menurut lainnya adalah artinya mati syahid itu dia di alam kubur dan hidupnya di alam kubur. Orang mati syahid itu hidup di alam kubur. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dikecualikan di sini adalah yang tidak ikut mati dari saat semua makhluk mati kecuali yaitu Mikail, Israfil, dan Israel. Di saat tiupan mematikan, semua makhluk itu mati, semua malaikat juga mati kecuali malaikat Mikail, Israfil, Israel. Ada satu lagi berpendapat malaikat Jibril. Jadi 4 malaikat yang dikecualikan Allah tidak ikut mati saat tiupan pertama. Tiupan pertama matikan semua makhluk kecuali 4 malaikat itu. Mereka ditanya oleh Allah, siapa makhlukku yang masih hidup? Ya, dengan ademu, ada cuma itu toh. Mikail, Israfil, Israel. Mikail, Israfil, Israel. Enggak ada. Ditanya oleh Allah, siapa makhluk yang masih hidup? Enggak ada, hanya mereka toh. Fayaqulu ya Rabbi anta hayyun la yamut. Jawabannya fayaqulu ya Rabbi anta hayyun la yamut. Ya Rabb, duh pangeranku, wahai Tuhanku, anta hayyun la yamut, kamu yang hidup tidak mati, hanya kami hidup tidak mati. Bagian Jibril, Israfil, hamalatu arsy, wa baqiyatu ana fayamurullahu ta'ala malakal maut qadi arwahihim. Hakada digrafi riwayatil kalbi wariwayati muqatil. Dan sebuah riwayat disampaikan jawabannya adalah ya Tuhan, engkaulah yang hidup kekal. Sedang saat ini yang belum mati adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Penanggung jawab Arsy dan aku, kata malaikat Israel. Lalu malaikat Israel ditugaskan membinasakan mereka. Israel ditugaskan membinasakan Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan yang sisa kan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Terus setelah ditanya Allah, sampo makhluk sing urip di 34 itu. Terus Israel, sekarang kau binasakan yang 3 itu. Nah, Israel tugas mematikan Jibril, Mikail, dan Israfil. Itu kan maka Israel. Nah, baru kemudian Israel yang mati sendiri. Sedangkan menurut riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang sahabat dari Abu Hurairah bahwasanya Allah berfirman, matilah Jibril, Mikail, Israfil, dan penanggung jawab Arsy. Kemudian firmannya, hei malaikat maut, siapa makhluk yang masih hidup? Hei malaikat Israel, malaikat maut, yang malaikat maut, man bagian min khalqi, sapa sing urip makhlukku? Jawabannya, fayaqulu antal hayyu la yamut, engkau yang hidup kekal. Wa baqiya abduka dhaif malatul maut, dan sementara ini hambamu yang lemah yang masih hidup, yakni malakul maut. Lalu fayaqulu ya malakal maut alam tasma' qauli kullu nafsin dha'iqatul maut. Hai malaikat maut, dengarkah firmanku? Kau dengar firmanku enggak? Yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan maut atau mati. Terus dan matilah engkau. Maka betul-betul. Wa anta khalqu min khalqi wa khalaqtuka lamma ra'aitu famut fayamut. Matilah engkau karena engkau setengah dari hambaku pula.
Kamu hambaku pula, termasuk bagian dari hambaku pula. Engkau adalah petugasku, maka matilah engkau. Begitu Allah perintahkan kau mati, ya mati. Malaikat Israel mati. Ya udah, nggak ada lagi 40 tahun, nggak ada. Yang terakhir mati adalah Sinten? Israel. Jadi yang tersisa dulunya 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, kemudian yang terakhir Israel yang terakhir mati. Wa ruwiya khabarun akharu annahu yu'maru bi an yakbidha ruha nafsihi fayaji'u ila mawdi'i bainal jannati wan nar wa yanzi'u ruhahu bi nafsihi fayasihu sayhah law kana al-khalqu kulluhum ahya'a lama tu min sayhatihi wa yaqulu law kuntu alimtu anna liznaz'ir ruhi mithlu hadhihi syaddati wal mararah lakuntu ala abdi arwahil mu'minina asyadda syafa'ah thumma yamutu fala yabqa ahadun minal khalq. Sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika ia diperintah mencabut rohnya sendiri, ketika Israel diperintah untuk mencabut nyawanya sendiri, ia pergi ke suatu tempat, Israel pergi ke suatu tempat yang berada di antara surga dan neraka. Kemudian dicabutlah rohnya sendiri. Saat mencabut rohnya sendiri, Israel juga merasakan sakitnya sehingga menjerit keras rakyat Israel. Seandainya ada makhluk lain yang masih hidup mendengar jeritannya, pasti nggak kuat, akan binasa pula, mati pula, nggak kuat mendengar ceritanya Israel. Jadi kalau misalkan Jibril, Mikail dan Israfil belum dibinasakan oleh malaikat Israel, kok Israel mencabut rohnya sendiri dulu? Israel mati menjerit, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil mendengar nggak kuat, ikut mati pula. Nggak kuat mendengar ceritanya Israfil. Katanya, jika aku mengetahui sakitnya, kata Israel nih, Israel sang mencabut nyawa ini, jika aku mengetahui sakitnya mati, pasti akan lebih pelan lagi aku ketika mencabut rohnya orang mukmin, akan lebih pelan lagi, karena saat ini Israel kan belum pernah merasakan seperti apa sakitnya dicabut nyawa. Israel berkata, jika aku mengetahui sakitnya mati, pasti aku akan lebih pelan lagi, luwih hati-hati, luwih alon mencabut rohnya orang mukmin. Semua sudah mati, tidak ada satupun makhluk yang hidup. Terakhir adalah malaikat Israel. Ya Allah. Sementara waktu sudah menunjukkan dekat dengan berbuka, maka kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjut insya Allah besok Ahad sore. Kita tutup dulu dengan baca wal asri dan doa penutup majelis. Kemudian nanti persiapan berbuka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.